Tadi saya mau tanggapi tadi siapa Nandar katakan yang akan membuka kunci surga adalah Muhammad, ya, adalah Muhammad. Sedangkan Muhammad itu masih di mana sekarang? Muhammad itu masih di mana sekarang? Di sisi Allah. Di sisi Allah atau masih dikubur? Jenazahnya di dalam kubur, tapi rohnya di sisi Allah. Mana di sisi Allah itu Quran surah berapa dia akan membuka kunci surga dan dia di sisi Allah? Oke, dengar dulu Pak. Ini masalah kunci surga, ya. Muhammad akan membuka kunci surga. Iya, nanti saya jawab. Tapi Bapak udah 2 pertanyaan, saya 1 pertanyaan. Kunci surga di Kristen diserahkan ke Petrus. Ketika Yesus naik ke surga, apakah kunci surganya udah diminta sama Petrus? Itu kan sudah ungkapan, sama dengan saya katakan. Ya kok ungkapan, segala sesuatu yang terpojok kalian bilang ungkapan. Kucipok nanti. Di dalam Al-Quran itu punya pintu. Bukan, selesaikan dulu masalah kunci Petrus. Yesus terkurung di luar apa tidak? Ambil minta kunci sama Petrus. Langitmu punya pintu, siapa yang pegang kunci? Ayo, jawab dulu. Enggak, ini yang kita permasalahkan dulu. Yesus naik ke surga, kunci belum diminta sama Petrus. Apakah Yesus terkurung di luar surga? Aku Pak, aku berkuasa atas rumahku, tapi kalau pintu rumahku dikunci, aku nggak bisa masuk. Memangnya itu kunci sesungguhnya? Sama ya dengan kayak gitu juga, bukan kunci sesungguhnya. Ngapain pula kau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya peloget Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat ini Rifa dan Timika dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Udah, main dulu. Nih, tar dulu. Pak Peri. Ya Pak. Terus? Oh, oke. Jadi? Oke. Terus? Oke. Ya. Oke. Ya terus? Ya.
Oke, oke, oke. Hmm. Ya, 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 ya. Berarti gini kita langsung aja Pak ya. Yesus mati berapa hari Pak? Oke, oke, oke. Pak Peri, kalau tertulis manusia pertama itu adalah Adam, yang kedua adalah Hawa, ya kan? Betul nggak? Open cam. Kenapa nggak open cam? Saya nggak pakai jilbab Pak. Kenapa? Oke, saya open cam ya, saya pakai jilbab ya. Cam. Ada Pak ya. Sabar ya Pak ya. Saya pakai BH dulu. Sabar ya Pak ya. BH-nya putus talinya satu. Ntar saya ikat pakai karet dulu. Udah Pak? Oke. Oke. Boleh aku bertanya Pak? Tadi saya mau tanggapi tadi siapa Nandar katakan yang akan membuka kunci surga adalah Muhammad. Ya. Adalah Muhammad. Sedangkan Muhammad itu masih di mana sekarang? Muhammad itu masih di mana sekarang? Di sisi Allah. Di sisi Allah. Di sisi Allah atau masih dikubur? Jenazahnya di dalam kubur, tapi rohnya di sisi Allah. Mana di sisi Allah itu ukuran surah berapa dia akan membuka kunci surga dan dia di sisi Allah? Mana? Bapak udah bertanya dua, sekarang saya bertanya ya. Dijawab dulu dong. Saya udah menjawab dua pertanyaan. Saya bertanya gantian Pak. Bapak jangan bertanya aja, oke? Oke, pertanyaan saya Oke, dengar dulu Pak. Ini masalah kunci surga, ya. Muhammad akan membuka kunci surga. Iya, nanti saya jawab. Tapi Bapak udah dua pertanyaan, saya satu pertanyaan. Oke. Kunci surga di Kristen diserahkan ke Petrus. Ketika Yesus naik ke surga, apakah kunci surganya udah diminta sama Petrus? Berarti Yesus terkurung di luar. Oke, saya jawab ya. Matius pasal 28 ayat 18. Segala kuasa diberikan kepada Yesus di surga dan di bumi. Jadi untuk apa dia meminta kunci kepada Petrus? Ya ngapain dikasihnya kunci itu sama Petrus? Di dunia dan surga. Ya ngapain dikasih kunci sama Petrus? Ya, kenapa? Sekalipun itu dipegang, tapi yang berkuasa siapa? Yesus. Jadi berarti ada kunci duplikat sama Yesus? Yesus sudah berarti ada kunci duplikat sama Yesus? Tidak seperti itu. Dia terkurung dia di luar. Berkuasa. Dia diberikan kuasa di bumi. Makanya bikin kunci duplikat biar nggak terkurung, Pak. Bapak nanyain masalah kunci. Emang saya tukang duplikat kunci? Yang berkuasa siapa? Yang berkuasa siapa? Yesus atau bukan? Kalau Yesus berkuasa, ngapain surga dikunci? Itu kan cuma ungkapan, sama dengan saya katakan. Ya kok ungkapan? Segala sesuatu yang terpojok kalian bilang ungkapan. Kucipok nanti. Di dalam Al-Quran itu punya pintu. Bukan, selesaikan dulu masalah kunci Petrus. Yesus terkurung di luar apa tidak? Kan minta kunci sama Petrus. Langitmu punya pintu, siapa yang pegang kunci? Ayo.
Jawab dulu. Enggak, ini yang kita permasalahkan dulu. Yesus naik ke surga, kunci belum diminta sama Petrus. Apakah Yesus terkurung di luar surga? Oke, saya jawab ya. Yesus berkuasa di dunia dan di surga. Jadi tidak masalah yang pegang kunci, tidak masalah, yang penting dia Bukan berkuasa. masalah berkuasa. Aku berkuasa atas rumahku. Tapi kalau pintu rumahku dikunci, aku nggak bisa masuk. Memangnya itu kunci sesungguhnya. Sama Ya dengan kayak gitu juga. Bukan kunci sesungguhnya. Ngapain pula kau tanya itu? ada pintu. Kau aja di agama kau aja menyatakan, oh emangnya itu kunci sesungguhnya. Ya udah aku jawab juga, emangnya itu kunci sesungguhnya. Mana kau ini diskusi? Makanya aku nggak mau sama kau diskusi. Saya sudah jawab. Nggak nyambung. Saya sudah jawab kan. Ya, aku udah jawab. Aku udah jawab juga. Kau bilang emangnya itu kunci sesungguhnya. Ya aku jawab juga. Yang berkuasa di dunia dan di surga adalah Yesus. Makanya kunci itu tidak masalah. Kunci itu kan cuma ungkapan. Memangnya itu kunci sungguhan mau dikunci-kunci. Oke, kalau gitu nggak usah kau tanya kunci surga kami, karena itu juga aku ikut juga katamu, itu ungkapan juga gimana? Oke, sekarang pertanyaannya, mana dalilnya Muhammad membuka kunci surga? Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus membuka kunci surga? Dalil itu dalam itu kan ada dalam hadismu. Aku tanya mana dalil? Aku tunjukkan nanti mana dalilnya Yesus buka kunci surga. Mana? Itu hanya ungkapan aja. Itu Ya hanya udah, itu juga ungkapan juga. ungkapan. Ya udah, selesai. Kalau langit punya pintu, siapa yang buka pintu? Kau bumi aja bertiang, mana tiangnya? Bumi kau aja bertiang, diciptakan mana tiangnya? Kemudian kalau pesawat mau lewat, Makanya kau sebelum bertanya tentang keislaman, kau pelajari dulu. kalau langit bertiang itu Makanya ngelor kidul. Aku paling marah ke kawan Peri ini, nggak nyambung. Dia di mirroring ke ininya, jangan digedein aku nih. Udah nanti kau setruk, Oke. udah. Kau Enggak, setruk kau nanti. dia bertanya nih, ya, dan kapan Nabi Muhammad buka kunci surga? Aku tanya, ya kan? Aku tutup kamera lah ya. Aku tanya, Tutup kamera. Gila kali ketika muka tutup Yesus- kamera lah, merusak peradaban muka muda. Ketika Yesus menitipkan kunci surga ke Petrus, ketika Yesus naik ke surga udah diminta nggak kuncinya? Loh, Oh itu kan perumpamaan katanya. Oh itu kan ini bukan kunci sesungguhnya. Dia aja di surganya nggak ada kunci sesungguhnya. Dia nanya kunci kita. Emangnya aku tukang duplikat kunci? mungkin mukamu kayak kunci mungkin. Naksir dia. Naksir dia kayaknya. Mungkin dia Makanya pengen dulu. Oh, mungkin gini, mungkin dikiranya kau gembok dia kuncinya. Au. Ya, karena apa? Aku udah sering diskusi sama Peri. Ketika aku menunjukkan bukti, dia bilang itu perumpamaan. Segala sesuatu yang jelek perumpamaan. Contohnya gini ya teman-teman ya. Ketika kita bertanya, Yesus berak itu Tuhan atau manusia? Oh manusia. Ketika membangkitkan orang mati, manusia atau Tuhan? Oh itu Tuhan. Ketika Yesus tidur, manusia atau Tuhan? Oh manusia. Ketika mereka Yesus mati, itu Tuhan atau manusia? Oh itu Tuhan menangis. Tuhan. Tuhan menangis. Ketika gimana? Yesus menangis, manusia atau Tuhan? Oh itu Kayak mana manusia. nangisnya? Ya, itulah orang Kristen. Jadi orang Kristen ini tentang Tuhan atau manusia sesuai kebutuhan Yesus. Kalau butuh Yesus manusianya, dipilih manusia. Kalau Yesus butuh ketuhanannya, dipilih Tuhannya. Hah, kalian yang ngatur Tuhan, Mana dia bukan nangis Tuhannya. gimana? Nggak, Kalau di kenapa harus Kristen, kayak gitu? Tunggu dulu. Kenapa nangisnya harus kayak gitu? Nangis itu kan banyak cara. Kenapa harus? Kenapa harus gitu? ya, Kenapa dia gimana? nangis? Kenapa dia nggak nangisnya enggak? Karena dia harus nangis berwibawa Uni. Karena dia ada 100% Tuhan, ada 100% manusia. Oh jadi, oh iya benar. Nggak mungkin dia nangisnya gitu ya? Iya. Gila kali lah. Kan nangisnya kayak tangannya didekap gini. Kebayang nggak kau? Tangan di
Mungkin ya, mungkin teman-teman belum tahu ya, banyak yang tahu ya, belum tahu tentang kenapa Yesus menangis. Nah, ini saya buktikan ya teman-teman ya. Pertama ini, coba besarkan aku nih ya, buat yang teman-teman yang belum tahu ya. Kenapa aku berkata demikian? Karena memang ada Moderator. aku nggak bisa gede-gedein, dia gede sendiri dia biasanya. Apanya jiwamu besar kan? Kamera. Jiwamu yang sendiri. Oh kamera. Oh kirain jiwamu yang besar sendiri. Ya nih. Bukti ya teman-teman ya. Gak gede ini. Kelihatan itu. Apa itu sembakmu kayaknya tegak. Sempak gunungku. Nggak kasih nengok sempakku. Sembaknya. Kita naikin orang dulu ya biar kita naikin dulu Sekipas orang. pula naik. Udah diam dulu, biar aja dia naik Ya. dulu untuk biasa kau tengokkan misalnya tembak Iya. warna pink. Tembaknya warna pink. Bolong lagi belakang. Bolong Ya. pula. Itulah makanya kau Diam persiapan dulu Tante Kepas. Mika. Biar dulu Kepas, nanti kau Kau diam, kau jadi pengantin wanita loh, pakai baju pengantin perempuan dadamu berbulu kata Bang Zuma. lanjut Mika. Lanjut Mika. Ya. Mana kok ini ya nggak Iya, bisa dia gitu kalau ada satu lagi kita naikkan penumpang gelap dulu ya, biar kita naik penumpang gelap satu dulu ya. Penumpang gelap naik ya. Jadi gini kan teman-teman, kan mereka selalu membawa tentang hal hijr ini kan, bahwa mereka berkata wahai kepadanya yang diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar majnun kan gitu ya kan. Jadi di dalam Al-Quran dibantah langsung oleh Allah di dalam 2 ayat Al-Qalam sama surat At-Takfir ya, dikatakan gini, berkat karunia Tuhanmu engkau Nabi Muhammad bukanlah orang gila dan temanmu itu Muhammad bukanlah sekali-sekali orang gila. Di sini dikatakan ada ayat bantahan dari fitnahan orang kafir kepada Nabi Muhammad. Allah langsung yang membela. Nah, ketika ada di dalam Bible bahwa Yesus juga dikatakan demikian, ntar ya teman-teman ya, Yesus juga dikatakan demikian. Markus 3:21 itu. ya, Markus 3:21 ya kan, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras. Keluarganya ini ya, di Yohanes 10:20 ia kerasukan setan dan gila, berarti ada masuk setan gila. Mengapa kau mendengarkan dia? Ternyata di dalam Al-Quran ada ayat bantahannya. Di dalam Bible tidak ada ayat bantahannya. Capek aku nyari. Setelah tidak ketemu, maka jawabannya di Yohanes 11:35. Maka menangislah Yesus, nggak ada yang bantah. Apa? Karena nggak ada data bantahan, maka nangis dia di pojok. Itulah ya. Ini kan data bantahan, kita kan sesuai data ya teman-teman ya, sesuai yang tertulis. Jadi itulah, alhamdulillah kita apapun yang dipertanyakan pasti ada jawaban ya. Beda sama orang Kristen, apa yang kita tanyakan dia menjawab dengan pertanyaan. Ketika kita nanya di jalan yang mana katanya, jalan ke situ kemana bang, jalan kemana katanya. Nah itu perbedaan kita dengan orang Kristen, menjawab kita dengan orang itu bertanya, kita menjawab. Kalau orang Kristen orang Kristen bertanya, kita menjawab. Tetapi kalau kita bertanya, mereka bertanya kembali. Itulah perbedaannya, orang yang memiliki akal atau orang yang tidak memiliki akal. Karena orang memiliki akal akan memikirkan jawaban, tapi orang yang tidak memiliki akal akan berputar-putar dengan akal-akalan. Itu terbukti ya teman-teman ya.
dulu kamu Mika. Saudara terkasih jemaat gereja yang hampir rubuh ini, kita sapa dulu tamu-tamu kita satu persatu ya. Bedouin. Bedouin. Monyong. 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 Odesma. Odesma. Jadi buat teman-teman Kristen, kalau naik pertama bawa tabung gas 3 kilogram untuk bantuan pernapasan, terus infus sama obat penguat jantung. Karena memang di sini banyak yang langsung kena serangan jantung, tiba-tiba pingsan mendadak ya. Naik di bawah, pertama di komal di bawah, di typing, ini sekali naik komal asmanya kambuh. Ya, nggak bisa ngomong ya. Saudara terkasih jemaat gereja yang hampir rubuh ini, dibantu tap-tap layar dan di-share ulang ya. Adi Saputra, ini Adi lagi. Adi. Halo bro. Ya bro. What's up bro? Ada di sini Islam-Islam yang paham tentang literaturnya. Mau literatur apa kau? Mau ya terserah, mau dari hadis. Oke. Quran, tafsir. Kalau kau ingin berdiskusi, pertama buka kamera, membawa data, apa yang kau pertanyakan kepada Unirifa, selesaikan Unirifa menjawab, dan begitu pula apa yang dipertanyakan. Aku maunya samamu gimana? Ayo, kenapa? Aku maunya samamu. Kalau kau bisa menjawab satu pertanyaanku saja, kau boleh diskusi dengan aku. Kenapa aku dikip? Kenapa? Apa ada Kok ganggu Peri? Iya. Peri kok ganggu? Maunya samamu gimana, boleh nggak? Kalau kau bisa Kalau jawab sama satu Ripo udah pertanyaanku sering, aja, Ih, mana Adi. pernah kau diskusi sama aku? Ih, PGR kan. Adi, kalau kau bisa si Ripa. Adi, kau pengen sama aku, kalau kau bisa satu pertanyaanku saja, maka kau berdiskusi sama aku, oke? Tapi kalau kau tidak, Kalau kau mampu menjawab pertanyaanku satu aja, saya akui nabimu itu adalah nabi. Butuh nabiku diakui oleh pemakan B2 kayak kau. Di sini kita diskusi edukasi. Kami Emang tidak ada- mengajak ada- kau percaya emang sama ada- nabiku. aku Udah. bilang sama kau, Adi, Emang ada Adi, dengar ya. Apologet Kristen, kau bukan apologet. Apologet Kristen, Taifuddin Ibrahim dengan si Edis TV nggak kompak. Taifuddin Ibrahim mengatakan Nabi Muhammad Nabi palsu, Edis TV mengatakan Nabi Muhammad Tuhan. Yang mana yang benar? Kalian aja apologet nggak kompak cari pendapat. Mana kalian ini? Bro, paham nggak bahasa Indonesia? Makanya kalian berdiskusi, Kalau bukan kamu mampu menjawab pertanyaan saya akui nabimu adalah nabi. kau yang meminta diskusi dengan saya. Kau yang meminta diskusi nggak dengan saya. Ya, Berani nggak kamu diskusi sama Adi Saputra? kalau kau bisa menjawab pertanyaanku, satu pertanyaan Kamu berani saja. tidak diskusi sama Adi Saputra? Aku udah diskusi samamu, kau nggak bisa diskusi. Ayolah kita tes yuk, boleh. Bisa kau jawab satu pertanyaanku? Saya ngajak Islam untuk diskusi. Ada yang berani nggak? Adi tahu diri lah, nggak ada ilmu ngajak diskusi di sini. Kau bertanya aja. Si Mika jawab sama aku yang jawab. Udah. Iya, oke lah. Kalau emang saya nggak ada ilmu nggak apa-apa. Nggak ada ilmu kau Kristen Turun semua lah. mana ada ilmu. Oke, no problem. Nggak apa-apa kalian, saya nggak apa-apa. Turunnya surah At-Tarim ayat 1 sampai 5 itu apa? Coba pertanyaannya Mika. Iya, apa namanya? Asbab nuzul. Kau. Mika rokok. Brother. Turunnya surah At-Tarim ayat 1 itu apa? Ya buat apa kau tanya? Saya ingin tahu seperti penonton ini bertahu semua kayak mana. Ya buat apa kau tanya itu? Kami itu Al-Quran, kami ngapa kau tanya? Gimana sih?
Apakah jantungan untuk menunjukkan sesuatu narasi yang begitu menyakitkan di dalam surah At-Tahrim ayat 1 Bukan. turunnya? Adi. narasi menyakitkan. Adi, gini loh dia. Ketika kita berbicara kepada presiden, kita akan berwibawa. Dengar dulu ya. Diam dulu, Diam Adi. Kok dulu. memang, aduh, Ya. tak sehat. Ketika kita berbicara kepada presiden, kita akan berwibawa. Nah, ketika kita berbicara kepada orang gila, kita nggak akan pakai celana. Jangan tertawa lah, bro. Turunnya surah At-Tahrim ayat 1 itu apa isinya? Kok tertawa? Malu ya. Aduh, Atau ya saya Allah. ngasih tunjuk? Enggak, atau saya ngasih tunjuk, bro? Aku udah sering diskusi samamu. Ya, udah Enggak, pernah ya apakah Adi diskusi. Saputra? Apakah Adi Saputra yang ngasih tunjuk turunnya surah At-Tahrim ayat 1? Gimana? Nggak perlu Apa? Oi. kuku kau aja hitam kayak gitu. Aduh, apa hubungannya dengan kuku dari bro? Gak penting kuku kotok kot hitam, bro. Gak penting. Nah, bro kan selalu kan gini, bro. Aduh, ya Allah. Selalu kan seperti ini. Aduh, Gimana ya ya? Allah. Aduh, ya Allah, Kristen. Kayak mana? Kan selalu Ada kalau lagi. kalian kan jika ditanya kayak gini kan jika ditanya, tahu nggak apa sebab dan turunnya surah itu? Ah, udah, kita mau Si pendapat. Adi tadi ini orang kan gigi yang ngompong, dia jari yang ngompong. Jangan tertawa, bro. Jangan kedudukan, bro. Turunnya surah At-Tahrim ayat 1 itu apa ya? Aduh, ya Allah. Boleh nggak dijawab? Aduh, Apa ya. sih? Jangan tertawa. Apa sih? Dari tadi kan saya ngajak kalian di sini, saya mengajak kalian untuk hatuha atau diskusi, nggak ada yang apa. Ripa berkata, tugas saya hanya bertanya. Saya oke, saya bertanya. Turunnya surah At-Tahrim ayat 1 isinya apa? Monggo. Iya, turunnya surah At-Tahrim itu Allah diberitahukan bahwa beliau Zainab binti Jahsy. Terus Tulis bukan. mana, Uni, Oh ya uni, belum. Oh bukan. Uni. Salah. Bukan. Itu At-Tahrim itu beliau mengharamkan madu. Uni, pertanyaannya Mengharamkan madu turunnya atau surat mengharamkan muda? At-Tahrim isinya apa? Uni bacakan aja isinya. Oh, surat At-Tahrim. Oke, surat At-Tahrim itu bunyinya begini. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu dan Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa? Menurut para ulama ada dua pendapat. Satu, beliau mengharamkan Maria Kipti untuk beliau setubuhi, padahal beliau dihalalkan mensetubuhi Maria Kipti. Yang kedua, beliau mengharamkan madu, padahal beliau dihalalkan minum madu. Jadi beliau itu memilih untuk mencoba menyenangkan istrinya, tapi dilarang oleh Allah. Tidak boleh beliau itu cenderung menyenangkan istrinya, tetapi terapkan hukum yang Allah izinkan. Kalau beliau halal, dihalalkan. Kalau diharamkan, baru diharamkan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi artinya ada dua kemungkinan Maria Kipti yang mau dikuda-kudakan Nabi itu dengan sesuatu narasi tentang madu. Yang benar di antara dua ini. Apa? Udah turunkan aja. Kau Uni, ini jadi gini boleh loh ya. ngomong. Dengar ya. Jangan Enggak, saya kasih diturunkan data dulu. dong. Enggak, saya enggak turunkan. Bentar Mika. Udah Jadi turunkan. gini. Oh yaudahlah. Jadi gini Dia ya. kata main kuda-kudaan, Ya. emangnya Yesus itulah kenapa Yesus main main keledai-keledai. keledai-keledayan. Dikira. Enggak kata gini itu loh sopan. Tante. Tante Mika dengar, kenapa di si Adi itu mengatakan Nabi Muhammad main kuda-kudaan? Karena memang Yesus yang main keledai-keledaian. Jadi dia ini ingin menyamakan persepsi karena dia mungkin malu. Yesus pernah kau bayang ya Mika ya, ini Tuhan laki-laki nih naik keledai ukurannya kecil kan? Nah, terbayang kau kan gimana jalan keledai kan? Sampai bunyinya gini Mika. Jadi itu yang dibayangkan di otaknya. Jadi mungkin dia malu karena wah Tuhan aku main keledai-keledai ini, ya udah aku fitnah aja Nabi Muhammad main kuda-kudaan. Jadi itu kenapa orang Kristen ini mereka otaknya mesum karena yang dibayangan dia kalau keledai dinaikin Yesus, ya kan? Terbayangkan suara keledai kemana kan? Coba Mika suara keledai Mika.
Lagi Mika, lagi. Ya Allah, ya Allah. Kalau kita kebanyakan ketawa, nanti kita nangis nggak sih? Kan maka menangis lah Yesus. Tadi Tante Mikana mengatakan bahwa ketika Yesus disangka oleh keluarganya kurang waras, maka itu tidak ada bantahan. Sebetulnya kan ada bantahan. Apakah orang tidak waras itu bisa menyembuhkan orang sakit? Ya, Bisa, 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 banyak, banyak yang dukun nggak waras bisa nyembuhin. Si Bu Samsudin menyembuhkan orang. banyak. Yesus itu menyembuhkan Banyak. Kau pergi kau cek ke Google, itu ada di Amerika orang kurang waras. Bentar dulu, ada di Amerika Kristen agamanya, dia orang waras bisa menyembuhkan orang. Kau cek di Google sekarang. Sini aku cek Mika. terkemuka di dunia dan akhirat. Coba Anda tunjukkan dalilnya. Orang gila terkemuka di dunia dan akhirat. Itu bukan orang gila, Nabi Isa. Beda. Yesus. Yesus berkuasa di dunia dan di surga. Yang wajihan di dunia itu Nabi Isa, bukan Yesus. Yesus terkutuk di dunia dan akhirat. Berkuasa di dunia dan di surga. Beda dengan Muhammad. Wah. Bocah aja dikawini. Kau menghujat nggak bisa ya. Mulai. Kita di sini Ya. ini fakta yang kita ungkapkan, bukan hujatan. Kau bilang Nabi Muhammad bocah dikawinin loh. Kenapa bocah dikawinin daripada Tuhan kau? Mamanya diperawanin. Ya. Bahkan ada lagi Tuhan berniat mau maling sempak sama BH. Bisa aku buktikan, ada ayatnya. Mana? Oke. Coba. Kau tunjukkan dulu datanya ya. Jangan fitnah komika, Enggak unik ya. Mana itu? Gak menangis lah Yesus, gimana Mika? Suara kuda gimana Mika? Ini apa sih? Nih baca ini. Nih ya. Nih ya, baca nih. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya. Niatnya udah mau maling jemuran. Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Coba aku tanya sama buat kalian yang di bawah, penutup kemaluan panci apa BH? Jawab. Dia aja udah ngaku di sini. Aku akan datang. Waduh, si Mika kena pelanggaran. Naik lagi Mika. Naik lagi. Makanya jangan lama-lama tampilkan data yang ada BH sama itu, jangan. Suara keledainya Mika. Aduh ya Allah. Ya, assalamualaikum Bang Baron. Tunggu Mika naik dulu ya guys. Aduh ya Allah. Aku berdosa lama-lama kebanyakan ketawa nih. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Iya, Bang. Aku sendiri Muslim. Aku sering udah ngikut Bang Yonatan juga mengikuti kayak abang kata Bible itu. Nah, Ya. entah aku yang ketinggalan berita atau gimana, wallahualam ya. Kenapa perdebatan selalu dengan Oten Yesus, kan masih banyak agama-agama gitu. Kenapa harus kayak Ya karena hanya Oten yang ingin memurtadkan orang Islam, udah itu aja. Karena kan banyak agama kayak saya di Bali di sini kan banyak mayoritas kan kayak Hindu gitu ya kan. Tapi Ya kan saya sudah jawab bro tadi. Saya sudah jawab, jangan diulang-ulangi pertanyaan. Saya sudah jawab kan. Karena Kristen yang pengen memurtadkan orang Islam dan mereka yang sering menyerang Islam. Tuh. Oh, Kita tunggu Mika ya guys.
Saya izin nyimak lagi ya Bun. Siap. Kita tunggu ya si Mika ini ya. Ntar. Sabar ya teman-teman ya. Teman-teman sabar. Ya, Waalaikumsalam Bang PB, silakan. Ada yang mau sampaikan? Kak, mau tanya. Apa? Kenapa Tuhan Oten bisa gitu? Ya karena punya dubur, Bang. Oh gitu. Ya udah gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu ya, aku chat Mika dulu. Mika ini memang dia bawa celana dalam, makanya besok-besok jangan bawa celana dalam. Bentar aja liatin. Dia enggak, dia liatin panjang ke lebar. Tadi dulu aku telepon dia dulu ya. Kita teman-teman ya. Ya Tante Mika lagi cari akun ya, karena akunnya terlalu banyak. Sehingga dia bingung mau pakai akun yang mana. Halo Amreno. Halo. Ya, halo. Ya, agamanya apa, Bro? Saya Kristen. Oh iya, monggo Bro, di sini yang Kristen awam boleh bertanya, tapi kalau penghujat turun seperti ini nih. Seperti itu ya. Kalau penghujat kita nggak kasih tempat. Kalau bertanya saja izin, kita izinkan. Kalau mau membela keyakinannya boleh. Kita sambil edukasi sambil menghibur bersama Tante Mika dan Unirifa. Unirifa menjawab pertanyaan kalian terkait tentang teologi, kristologi, dan islamologi. Tante Mika menghibur kalian yang dikejar-kejar utang pinjol. Sabar teman-teman. Nanti kita tunggu lagi Tante Mika ya. Oke, silakan. Anda mau bertanya, Reno? Iya, saya mau bertanya, Bu. Oke, silakan. Pertanyaannya apa? Saya mau bertanya kalau di Kristen, Tuhan Yesus itu banyak dia buat mujizat-mujizat itu banyak mujizat. Siapa yang lihat dia bermujizat? Dia bermujizat dalam Bible juga mengatakan dia bisa menyembuhkan. Enggak, maksudnya orang saya buta. tahu. Saya Ya. tahu di dalam Bible Anda dikatakan dia bermujizat. Yang saya tanya itu yang melihat dia menghidupkan Lazarus mati, yang dia melihat dia berjalan di atas air. Itu tuh yang melihat siapa gitu loh. Sampai kamu bisa tahu begitu. Karena kan kalau cuman klaim-klaim aja kan bisa bohong. Kalau kami Nabi Muhammad nih membelah bulan, itu orang Arab menyaksikan dan nama orang itu ada gitu loh. Begini, Bu. Nah, kalau Yesus itu bermujizat, yang ngasih tahu siapa? Pertanyaannya belum selesai. Ya, karena kalau gitu jangan ngeklaim ya, jangan ngeklaim karena gini loh bro. Iya, kalau kan, sebentar, saya bentar, langsung bentar, pertanyaan, Bu, begini, bentar, Bu. bentar, bro, sebentar Saya mau bro. tanya itu. Nah, makanya tanya adakah aja. Mujizat Nabi Muhammad kalian itu Ada, mujizat-mujizatnya di mana? ada. Nabi Muhammad itu. mujizatnya banyak. Dan kalau kamu mau tahu mujizat Nabi Muhammad, kamu alamatnya di mana? Saya berikan buku 101 mujizat Nabi Muhammad. Nah, dalam Al-Quran, dalam hadis banyak riwayat Nabi Muhammad bermujizat. Seperti memberikan makan kepada orang yang pada waktu itu makannya sedikit kemudian menjadi banyak, menyembuhkan mata sahabat yang sakit. Ya, kemudian beliau membelah bulan. Nah, kemudian kalau kamu bilang bahwa Yesus itu bermukjizat, ini agak aneh. Pertama, kalian kan nggak tahu siapa penulis kitab kalian. Lalu kenapa saya harus percaya kalau Yesus itu bermukjizat? Kalau Nabi Muhammad itu minimal ada orang yang melihatnya, ada orang yang meriwayatkannya. Nah, kalau di Kristen ini Yesus menghidupkan Lazarus itu yang lihat siapa? Terus gunanya Lazarus dihidupkan apa? Kalau memang Tuhan kalian bermanfaat buat peradaban. Nah, kalau Nabi Muhammad, apa guna mukjizat yang beliau lakukan? Untuk membuktikan bahwa beliau bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia. Nah, tetapi di Islam, mukjizat itu tidak menjadi patokan. Kenapa? Bahkan Tuhanmu sendiri yang sudah menghidupkan orang mati katanya tidak mampu mengkristenkan kampung halamannya. Nabi kami yang walaupun mukjizatnya kalian dustakan, lihat Arab Saudi kampung halamannya Islam semua. Islam semua.
Nah, bahkan Al-Quran sampai detik ini masih bisa dibuktikan secara ilmiah, secara saintifik, tergantung kebutuhan. Kalau zaman dulu orang senang melihat sesuatu yang magic, zaman sekarang orang sesuai dengan ilmu pengetahuan, orang suka sesuatu yang saintifik. Maka Al-Quran bisa divalidasi dengan ilmu saintifik. Nah, pertanyaan saya, guna Tuhanmu hadir ke dunia itu apa? Jangankan Tuhanmu bermukjizat deh. Manfaat untuk peradaban dan alam semesta, Tuhanmu lahir ke dunia itu apa? Sehingga kalian seolah-olah membandingkan Nabi saya dengan Tuhan kalian, kayaknya Tuhan kalian lebih hebat daripada Nabi kami. Nah, itu pertanyaan saya, apa gunanya Tuhan kalian hadir di dunia? Apa gunanya dia berjalan di atas air? Karena apa? Ketika dia sudah berjalan di atas air, menghidupkan si Lazarus, buktinya dia ditolak, malah ditombak, malah mati dia. Jadi nggak ada gunanya buat umatnya sendiri mujizat dia. Nah, kalau Nabi Muhammad, bahkan ada seorang raja yang dia itu menyaksikan bulan terbelah sehingga dia masuk Islam tuh. Nih ya, datanya tuh Bang Teguh ada, bentar aku ambil datanya dulu. Jadi ada gunanya membuat orang bertaubat gitu loh. Nah, kalau Tuhanmu capek-capek menghidupkan Lazarus mati, si Lazarus nggak ada guna buat peradaban. Tuhanmu sendiri juga mati dan bangkit nggak ada guna buat peradaban. Ya ngapain gitu loh? Ngapain promo-promo Tuhanmu bermukjizat? Bahkan Nabi palsu juga bermukjizat gitu. Jadi kalau seandainya kamu misalkannya membandingkan antara Tuhanmu dengan Nabi aku, itu jauh levelnya. Tuhanmu nggak ada guna buat peradaban. Nabi aku ajarannya sampai detik ini masih berguna. Bahkan pernah mengeluarkan Eropa yang dikuasai Kristen dengan ide-ide dan dengan ide-ide dan gagasan para ulama yang berpatokan kepada ajaran Nabi kami. Gitu bro. Jadi kalau kita bicara itu kayak hebat bro, Nabi aku kayak anak kecil kita nanti. Hebat nih Nabi aku, hebat nih Nabi aku. Kita kan kayak orang bodoh kita. Mujizat Nabi Muhammad kurang daripada Yesus, kurang banyak. Gitu loh. Dari mana kau tahu mujizat Tuhanmu? Kurang banyak. Ya makanya. Tuhan Yesus itu dia bisa bangkitkan orang mati. Ya gunanya apa? Itu. Jadi ya. Ya gunanya apa dek? Kalau Nabi Muhammad yang mujizatnya kurang. Ya sini oke. Ya bentar, bukan cuma belah bulan. Dengar ya. Sekarang gini ya. Kalau memang Nabi Muhammad mukjizatnya sedikit, tapi seluruh jazirah Arab menjadi Islam, maka kinerjanya berhasil. Buat apa Tuhan kau menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, berjalan di atas air orang? Kau tahu nggak di kampung halamannya itu Kristen aja di situ berkurang nih ya. Nih ya, Kristen di Bethlehem itu berkurang. Nah, ini berarti Tuhan kau gagal. Loh, turun kau. Kinerja Tuhan kau itu nggak ada gitu loh. Apa gagal? Mending orang tuh kerjanya sedikit tapi impactnya banyak. Ketimbang kerja udah banyak, pembuktian udah banyak, ternyata nggak ada gunanya. Tuh loh, kayak Tuhan kau nih dari capek-capek menghidupkan orang mati, ya kan? Tapi di kampung halamannya tuh berkurang. Nih. Warga Kristen menurut BBC di Bethlehem, tempat kampung halaman Tuhan kau loh, yang tempat dia lahir itu loh. Apa gunanya gitu loh? Ngapain kau bangga-banggakan kinerja Tuhan kau yang nggak ada manfaatnya buat peradaban? Nih loh, produk gagal namanya. Kalau kau tengok nih, warga Kristen di Bethlehem berkurang. Ini kampung halaman Tuhanmu. Capek-capek menghidupkan orang mati, capek-capek membela berjalan di atas air. Tahu-tahu tidak berguna gitu loh. Di kampung halamannya aja nggak berguna. Kan gitu. Nah, Nabi aku yang sudah wafat dan bahkan belum bangkit sekarang, kau tengok nih, yang paling banyak Islam di mana nih? Nih ya. Nih, negara Islam yang meningkat. Salah satunya di Arab, sampai detik ini meningkat terus Islamnya. Ya, jadi 10 negara mana nih? Nah, kita lihat dari internasional. Aku tuh nggak suka klaim-klaim kayak Kristen kalau bicara loh. Nah, kau tengok ini. Bagaimana kemudian kita lihat populasi Islam itu meningkat di berbagai macam daerah, negara-negara lain. Nah, bahkan kampung halaman nabiku sampai detik ini mayoritasnya Islam. Sampai detik ini. Jadi apa gunanya Tuhan kau bermukjizat kalau nggak ada manfaatnya? Apa gunanya? Siapa mau naik nih? Yang mau naiklah. Agama terbesar apa? Agama terbesar Kristen, tapi Kristen apa? Kristen itu terpecah menjadi biji-biji kecil. Kristen Oneness, Tritunggal, Marsion, Sabelius. Apa kau bangga-banggakan Kristen? Katolik digunggah. Katolik dulu terbesar. Skisma dengan Ortodoks cerai. Ditolak sama Protestan. Protestan berpecah-pecah jadi 1000 denom. Apa
Apa itu hebatnya agama gitu? Yang hebat itu adalah ketika agamanya sedikit tapi mampu merubah peradaban. Contoh kayak Islam nih, membuat peradaban agama Kristen. Jadi ada peradaban dulu itu peradabannya peradaban Kristen, di mana penganutnya itu banyak orang Kristen. Apa yang terjadi? Malah Islam yang mengeluarkan dari ini. Di mana nih? Dia kita lihat ya. Jadi kalian itu tuh nggak ada gunanya memamerkan Tuhan kalian. Pertama, Tuhan kalian itu walaupun udah capek-capek bermujizat nggak berguna. Nabi aku mujizatnya cuma sedikit, malah kampung halamannya sampai detik ini mayoritas Islam. Ini contoh nih, bagaimana peradaban Muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Ada nggak peradaban Kristen yang mengeluarkan dunia dari zaman kegelapan? Menggelapi dunia ada. Kolab gara-gara Kristen menjadi mayoritas. Di mana-mana Kristen kalau mayoritas tuh jadi kolab negara itu. Kau tengok adalah Philadelphia, Burundi negara termiskin. Philadelphia negara kayak zombie sekarang. Karesteng, ya. Jadi kalian kalau mau mempromosikan agama kalian pakai data lah. Tak apalah gunanya Tuhan kalian tuh mati dan bangkit buat peradaban. Kecuali kalau mati dan bangkit semua orang jadi Kristen, oke lah aku acungi jempol kan. Ternyata ketika Yesus mati dan bangkit, kuburannya itu ada pohon yang tidak pernah berhenti berbuah. Pohon kurma tidak berhenti berbuah di situ. Hebat itu. Wah, keren itu Tuhannya deh. Peninggalan Tuhan kau aja nggak ada. Tempat duduk Tuhan kau aja nggak ada gunanya. Masa tempat mantan duduk Tuhan di situ nggak ada rumput yang tumbuh sampai sekarang? Harusnya kayak gitu. Cak, Nabi Muhammad ada pohon yang beliau bersandar. Masih rindang sampai detik ini. Ada gunanya Nabi Muhammad. Ada tempat tinggalnya Nabi Muhammad. Ada. Kalau Tuhan kau udahlah capek-capek menghidupkan orang mati. Nggak ada gunanya buat peradaban. Ngapain dulu? Mending nggak usah hidup dan mati, nggak usah mati dan bangkit, kecuali banyak gunanya gitu. Jadi kalau kalian mau aduh, telingaku terkejut telingaku. Halo setiaku. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya bro, Islam apa Kristen bro? Hah? Namanya? Apa dia? Nama anda apa bro? Saya Fitri Minang, satu kampung Ngauni. Iya saya tanya agama bukan suku. Muslim, orang Minang mesti Muslim. Aduh ya Allah, kenapa sulit? Makanya kalau naik ke atas itu apa yang ditanya itu yang dijawab. Karena tidak semua kami langsung percaya begitu saja. Oke ya. Yang saya tanya itu misalnya agama, maka jawablah agama biar kita tidak salah paham. Oke, Muslim. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan enak. Jadi saya tahu. Ya. Orang Islam itu. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau disampaikan, bro? Orang Kristen ini udah tolol semua. Nggak usah pakai. Kalau naik hanya untuk berkata seperti itu, nggak usah naik lah saudara Islam ya. Tidak perlu kalian menambah-nambahin literasi kebencian, nggak usah. Kami di sini pun berjuang kok. Kami berjuang untuk mengcounter dengan cara-cara elegan menggunakan data. Tidak perlu kalian nambah-nambahi. Nggak perlu kalian bantu kami untuk seperti itu, nggak ada gunanya. Mereka tidak akan beriman kepada Allah dengan kata-kata seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapkei Islam ya, oke. Aku Kristen. Ada yang menyampaikan. Oh, alaikum. Nah ini kenapa aku selalu tanya dulu agamanya apa? Karena di Islam itu kalau kaum kafir mengucapkan assalamualaikum, saya nggak boleh jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawabnya alaikum. Duh, ya udahlah. Bentar dulu bang, saya dulu. Abang di sini kan non muslim. Ini tempat edukasi orang-orang non muslim. Di mana orang non muslim saya izinkan bertanya kepada saya dengan catatan tidak menghujat, bertanya baik-baik, ya. Itu ya. Nah, kemudian kalau abang berilmu, buka camp, pakai literasi, kita diskusi dua arah. Kalau abang hanya bertanya saja pun boleh, silakan. Arah. Ya Uni mau tanya Uni, apa penemuan umat Islam untuk dunia Bu? Al-Khawarizmi itu menemukan algoritma. Kalau tanpa Al-Khawarizmi dan algoritma mungkin kau nggak pakai HP zaman sekarang. Ibnu Sina menemukan cara-cara bedah dan cara-cara medis. Bahkan Averroes adalah salah satu filosof kebanggaan dari orang-orang Eropa. Bahkan namanya diganti menjadi Averroes saking pengennya ke Eropa-Eropan. Jadi banyak sekali yang kutanya itu Tuhan kau gunanya apa buat peradaban. Kalau Tuhanmu nggak berguna buat peradaban berarti kalah daripada ilmuwan Muslim yang ada manfaatnya buat peradaban. Minimal kau sembah Isaac Newton aja udah.
Boleh aku tambahkan sedikit Uni? Ya, Penemuan umat silakan. Islam. Penemuan umat Islam menemukan orang menyembah anak manusia juga itu Bang. Gimana tentang pakaian dalam tadi? Coba ayatnya tampilkan lagi lah. Ya, tapi mungkin aku nggak mau ngomong ya akun terakhirku ini ya teman-teman. Yaudah nanti kalau Masalahnya- akunmu ke Bennett, ku kasih akun satu nanti ganti Enggak, nama. sore nanti kebuka Uni. Ya, banyak yang kebuka nanti. Yaudah Ya. hati-hati makanya bicara. Ya. Iya. Ya, si Tunjukkan aja Ardi- ayatnya. tunjukkan aja ayatnya ya. Biar aku yang baca. Aman aku kan. Mm-mm. Kamu tunjukin. Oke. Itu menarik itu loh dibahas itu. Jadi Tuhan menyamar jadi maling. Waduh. Ntar ya. Keren Banyak juga ya. nih Tuhan angkat roga pun ada. Gak usah itu dulu yang ngambil pakaian Oh, ya. dalam itu, yang punya mengincar baju itu yang kita lihat dulu. Aku penasaran oke. dengan itu. Aku aja yang apologet. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Wah, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Oh, jadi pakaian yang diincar dia ya? Iya, yang dijemur. Diam dulu. Supaya ia jangan berjalan dengan itu yang membuatmu di Bennett itu telonjong itu, dan jangan kelihatan kemaluannya. Oh, jadi memang pakaian dalam diincar ini. Lihatlah, tunggu aku ulang sekali lagi dulu. Aku agak kurang paham, aku kan nggak punya Roh Kudus nih. Lihatlah, nah ini dia bilang nih ya, kata sama murid-muridnya sama orang manusia. Tengok nih kan gitu ya kan. Aku datang seperti pencuri. Oh, dia datang kayak pencuri. Kalau dulu datang kayak manusia. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaian. Oh, jadi berbahagialah orang yang bajunya diumpetin atau diselamatin gitu ya. Gini Uni, maksudnya. Gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya Coba aku gini, nggak jelas. jadi Ya. umat Kristen itu dianjurkan jaga jemuran dari pagi sampai malam. Oh gitu. Udah Jadi jangan harus ditutup, memperhatikan. tutup, nanti kena ban lagi tutup. Iya. Oh jadi begitu Mika. Tapi itu gimana ya kalau mereka mau bilang begini gimana? Itu kan alegori katanya. Apa kok alegorinya pakai pakaian dalam pula ya kan? Iya, harusnya kan kalau alegori kayak gini, aku akan datang seperti Tengok orang dulu yang bagaimana Pak orang Kristen memahami ayat itu. Coba Wahyu berapa itu? Wahyu berapa itu? bentar ya, mana tadi ya? Wahyu. Aku bisa cari di sini nih. Aku datang seperti pencuri. Ya. Nih ada nih, aku data Wahyu 16 nomor 15. Wahyu 16 nomor 15. Kita coba teman-teman kita pelajari dulu apa pandangan mereka ya. Oke, kita baca dulu ya. Ini perkataan Tuhannya loh, warna merah loh. Menurut tafsirnya, kita baca tafsirnya ya. Aku ini menarik banget loh ini. Ini ilmu baru buat aku. Ajat ini merupakan suatu sisipan. Waduh, Mika, ini sisipan loh. Ayat ini merupakan suatu sisipan untuk menghibur dan menambahkan hati umat-umat yang sedang akan menderita penganiayaan. harusnya kalau ada umat-umat yang merasakan kegalauan, kita terus menghibur, dibikin ketawa, dibikin dia senyum atau dibikin nyanyi kan ini malah diancam pakaiannya. Pakaiannya yang kena ancam. Aduh ya Allah. Ayat sisipan ya Uni ya. Kalau di ND bilang itu ajat ini merupakan suatu sisipan untuk menghibur dan menambahkan hati umat-umat yang sedang menderita penganiayaan gitu. Hubungannya sama sempak. Uni misalnya Uni dianiaya ya kan, Iya. sedih, terus aku putar-putarkan sempak ke muka Uni gitu ya. Gimana sih? Kalau aku Uni, seandainya aku galau, aku dianiaya, diputar-putarkan sempak, bukannya hilang galau, aku berdiri birahiku. Udah aku galau malah nafsu.
Ya Allah. Ini apa nih tamu? Iya. Bang Boy, Hmm. Islam Kristen. Astaga, masih lupa juga dah sama aku. Enggak, aku nanya, jawab aja. Biar ada nampaknya kita pura-pura nggak kenal kita dulu. Oh iya. Mm-mm. Boleh. Ustaz. Mau aja hotelnya diatur. Itulah enaknya jadi orang Islam. Bisa ngatur hotel sesuka hati. Ya, boy. Boy. Betul. Kita kan udah lama diskusi, kita kan udah lama kenal, ya kan? Kita udah kau sering ketawa-ketawa dengar aku diskusi atau ngomong, ya kan? Coba kau bikin satu yang lucu tanpa penghujatan di sini, bisa nggak, Boy? Yang lucu tanpa penghujatan. Mana bisa dia melawak, Tuhan aja nggak pernah ketawa. Bos stand up komedi. Iya, makanya ku tengok dulu ada nggak keahlianmu di sana. Kalau kau ada keahlian, Kau tahu nggak, Boy? Kau tahu nggak? kalau lucu Bentar, ya Boy. ketawa. Salah satu ciri-ciri orang cerdas itu, Boy. Bentar, Boy. Salah satu ciri-ciri orang cerdas itu, nih, bentar ya, aku kasih data dulu. Lanjut dulu, Mika, aku cari data. Aku kalau ngomong pakai data nggak bisa. Ini ada not Borpi ini dia Kristen katanya pengen naik. Coba kau sapa dulu, Mika. Oke. Aku kasih data. Nonot Boripi. Baca pun tak pandai kau. Gimana lah kau? Itu namanya. Baca pun tak pandai. Hah? Kedengaran nggak? Ya, kedengaran. Oke. Hmm. Gimana? Kamu bertanya atau mau ditanyain? Gue mau nanya dong, boleh nggak? Oke, bertanya ya. Abis mau bertanya aja kan. Kalau mau diskusi syaratnya harus menunjukkan data, membuka kamera. Tapi kalau mau bertanya boleh. Tapi kalau kamu mulai mengarah-arah penghujatan, maka saya sendiri yang akan mengkonter dengan isi bibelmu. Siap? Oke. Pertama gue mau nanya, ini sebenarnya forum apa sih? Apa Di sini tujuan- adalah Bentar. Tadi aku janji bawa data kan. Jadi memang betul teman-teman ya. Orang-orang humoris itu ada kaitannya dengan kecerdasan ya. Makanya tadi si Mika itu minta si Boy ini membuat sebuah narasi yang bisa menghibur untuk membuktikan dia cerdas atau enggak. Ini data dari merdeka.com ya. Orang lucu itu cerdas. Ini fakta ilmiah yang mengejutkan di balik orang lucu. Ya. Banyak penelitian telah membuktikan bahwa humor berkaitan erat dengan kecerdasan. Salah satu studi yang dilakukan oleh peneliti dari University of the Mexico menemukan bahwa mahasiswa yang humoris memiliki nilai tes kecerdasan yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan orang yang kurang humoris, ya kan? Ini penelitian ya. Dan penelitian ini menunjukkan bahwa orang-orang lucu cenderung memiliki kemampuan berpikir kreatif dan analitis yang lebih baik. Nah, makanya tadi si Mika itu dengan satirnya dia suruh kau melucu. Sebenarnya kami ingin melihat kau cerdas atau tidak, tapi kau ternyata nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa. Nah, jadi loh itu kalau lucu ya ketawa. Kenapa nggak ketawa gitu? Loh, gini bro, yang ketawa itu orang yang menikmat kelucuan. Yang membuat kelucuan inilah orang yang berpikir kreatif. Bentar dulu bro. Jangan dipaksakan ketawa, nggak bentar, lucu jadinya. pertanyaanku loh, itu tuh penilaianmu. Yang kita bahas bukan itu pertanyaanku. Kalau Nabi Muhammad itu pernah bercanda dan bahkan beliau sangat humoris sekali, tapi beliau tidak pernah berdusta dalam bercanda. Pertanyaanku, Yesus pernah ngelawak nggak? Pernah nggak bikin orang ketawa? Untuk apa? Emang dia pelawak? Nggak pernah, karena dia emang nggak lucu. Bahkan dia aja nggak pernah ketawa seumur hidupnya. Makanya agak gimana? Datang ke dunia untuk melawak. Bukan. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan orang, tapi hidupnya tegang terus, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Ada uni. Yesus Ada, membuat Mika. orang ketawa. Lanjut Mika. Angkat. Ayatnya itu ini, maka menangislah Yesus. Gimana Itu Mika ayat. nangisnya? Nangisnya gimana? Menangis. Good boy. Nah, kalau surat keledai gimana Mika? Kalau surat keledai? Siapa dulu Apaan? si Natur Boy ini? Siapa dulu dia? Kasihan. Nonot boy. Nonot. Jadi nggak kedengeran nggak Ya. sih ini? Ya dengar. Ini gue udah boleh nanya atau belum? Ya silakan bertanya. Oke, gini,
kan gue tadi udah lihat live-nya kalian kan dari tadi tuh. Nah, kan orang Kristen nih. Nah, kok kayak gimana ya? Gue tuh bingung sebenarnya live ini tuh buat apa gitu. Oke, pertama saya dulu nih ya, kalau aku pribadi, aku menunjukkan bahwa ada ayat-ayat nyeleneh, ayat-ayat yang tidak pantas, bahkan ayat-ayat yang kontradiksi di dalam Bible kalian. Pernyataan-pernyataan Tuhan yang tidak pernah terbukti, bahkan ambigu dengan pernyataannya sendiri. Tujuan aku pertama membongkar isi Bible kalian. Uni Rifa, silakan. Nah, kalau aku tujuanku membuka live ini menjadi teman diskusi kalian, menjadi orang yang menjelaskan agama Islam kepada kalian supaya kalian nggak menghujat agama kami seperti yang dilakukan oleh banyak Kristen seperti Dewi Bulan alias Suntini, Sophie Katul, RK, Edis. Nah, karena mereka live untuk menghujat agama Islam, kami live untuk menjawab pertanyaan kalian tentang Islam dan membongkar apa yang ada di kitab kalian supaya kalian tercerdaskan dalam dua hal. Dalam Islam kalian dapat ilmu, di Kristen pun kalian jadi tahu. Begitu saudaraku. Kalau aku menjawab kalian yang framing-framing itu, tujuannya saya datang sini menjawab yang framing. Kau nggak ditanya dia. Enggak ditanya, boy. Kau nggak penting. Gitu. Lanjut. Ya boy. Natur. Ada lagi yang mau ditanyakan, Dek? Oke, terkait pengakuan dari siapa Uni Rifa sama Tante Mika kan. Pertama untuk aku pengen komentarin dari jawaban dari Tante Mika, boleh nggak? Boleh, silakan. Oke, tadi bilangnya kayak ngasih tahu isi-isi fakta tentang tafsiran itu kan berdasar pemahaman pribadinya Tante Mika, bukan Dek. Dia nggak nafsir, Dek. Dia nggak boleh nafsir, Dek. Boleh saya tunjukkan salah satu? Boleh, silahkan. Oke, ini besarkan aku nih. Ya. Bentar ya, sabar ya. Nanti celana dalam pink bolongmu tadi kelihatan lagi nanti. Celana dalam pink bolongnya kelihatan. Aduh ya Allah, ya Allah. Arah apa? Agamanya Katolik atau Protestan, Dek? Dek Natur. Oh, aku Kristen, Apa Protestan ya, Dek ya? Oke. Apa Protestan ya, Dek ya? Coba kamu jelaskan. Bang Anak Benua di mute dulu. Ya. Semuanya tolong diam. Saya ingin minta pendapat dari Noteboy ya. Di dalam 2 Samuel 24 nomor 1, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia mengasut Daud melawan orang Israel ya. Di sini adalah yang bangkit adalah Tuhan yang membujuk Daud, yang mengasut Daud. Di 1 Tawarid ada iblis bangkit melawan Israel dan membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Yang mana yang benar? Tuhan yang mengasut Daud atau iblis yang membujuk Daud? Nah, perlu di apa? Wah, juga di situ ada tulisan murka Tuhan, bukan Tuhan sendiri. Jadi murkanya Tuhan gitu loh. Bukan Tuhan yang bangkit, tapi murkanya. Jadi sifatnya. Sebentar, Mika diam. Natur, kamu pernah baca ayat ini enggak, Dek? Sebelum diliatin sama Tante Mika ini, kamu sudah pernah baca ayat ini? Belum. Gua Kristen yang apa ya? Oke. Wait. Adekku yang aku hormati ya. Berarti kamu barusan itu mencoba menafsirkan kitab suci tanpa kamu pelajari dulu ayatnya gitu. Enggak, gini loh. Kan Enggak, kita bentar. Tadi kan kamu kan bilang nih, saya belum tahu ayat itu. Tiba-tiba kamu sudah bisa menjelaskan walaupun kamu belum pernah baca ayat itu. Lalu kamu menyanggah kami yang mempelajari ayat itu, tahu secara konteks kami tahu, kisahnya pun kami tahu karena kami mempelajarinya bertahun-tahun. Kami salah dan kamu benar, padahal kamu belum pernah baca ayat itu dan kamu mencoba menjelaskannya gitu. Loh,
Yang bilang salah siapa? Oke, berarti kami ketika mengatakan bahwa kitab kamu itu kontradiksi, karena kalau kamu pelajari kitab Tawarikh dengan Samuel itu hampir sama ceritanya. Ada yang menyadur satu sama lain, sebagaimana Markus disadur oleh kitab lain di Matius, Matius dan Lukas menyadur Markus. Itu secara akademik. Tawarikh dan Samuel itu banyak cerita yang sama. Nah, ayat yang ditunjukkan sama Tante Mika itu cerita yang sama, di mana Daud diperintahkan untuk menghitung orang Israel. Di ayat 1, yang bangkit murka dan menghasut itu adalah Tuhan. Di kitab lain, yang menghasut adalah iblis. Maka ini yang Tante Mika tunjukkan sama Anda, bahwa ada kisah yang mana ceritanya sama, tapi tokoh yang berbuat itu berbeda, yaitu antara iblis dan Tuhan. Apakah tidak bisa dibedakan iblis sama Tuhan? Nah, kalau kamu coba menjelaskan ayat itu, minimal kamu ngerti konteks ayat itu, dan kamu gunakan hermeneutik ilmu tafsir Kristen. Karena tiba-tiba kamu nggak pernah baca, terus kamu menjelaskan kepada kami, ini mohon maaf adikku ya, kami ini belajar bukan hanya sekedar baca kitab kamu saja, Dek. Bahkan kami mengkaji, membaca bagaimana scholar kalian memahami ayat itu. Saya bisa menjelaskan kok menggunakan pandangan gereja tentang ayat itu, tapi itu doktrin. Pada faktanya secara tekstual ada dua teks yang bertentangan narasi dan diksinya. Kontradiksi, diksi itu adalah sebuah kata atau kalimat yang kontra. Jadi kayak gini nih. Kamu misalnya lihat aku, Unirifa menggunakan baju merah ke pasar. Si Tante Mika bilang Unirifa menggunakan baju kuning. Itu bertentangan. Yang satu mengatakan yang merah, yang satu mengatakan kuning. Ini parah pertentangannya. Yang Tawarikh mengatakan yang bangkit adalah murka Tuhan, yang satu lagi mengatakan yang bangkit adalah iblis. Maka ini namanya kontradiksi. Nah, kami tidak butuh penjelasanmu, karena kalau kamu mau menjelaskan, kamu harus buka camp dan kamu harus belajar dulu. Kami terima itu. Ketika kamu belum pernah baca ayat itu lalu kamu menjelaskan, mohon maaf adikku yang ganteng, kami tidak perlu mendengarkan itu karena kamu belum baca. Kami lebih tahu itu karena kami udah belajar. Kami bisa kutipkan pandangan para scholar kamu tentang hal itu. Yang kami tanyakan itu adalah bagaimana pendapatmu ketika melihat ayat ini fakta secara akademik tidak bisa terbantah kontradiksi. Nah, ini yang Tante Mika coba tunjukkan, bahwa kami membuka ayat-ayat dalam kitab kamu supaya kalian berpikir, apakah kitab kalian layak dikatakan suci atau tidak? Untuk apa? Selama ini yang menuduh agama Islam, Nabi palsu, Nabi Muhammad itu adalah orang Kristen. Kami counter di sini, membuktikan menggunakan fakta ilmiah, tekstual, kontekstual, dan faktual. Tidak menghujat kami. Kami nggak seperti Edis yang mengatakan Muhammad raja seks. Datanya tidak ada. Tahu-tahu Yesus yang bergelar raja di atas segala raja bertato di pahanya. Kemudian si Robert Lele mengatakan Muhammad mau kondo. Datanya juga tidak ada. Nabi Muhammad bekerja, menikah, membiayai istrinya, tidak makan hasil sedekah dan makan zakat. Ternyata Yesus yang selama ini nggak pernah kerja, hidup minta-minta, kata Matthew Henry, naik keledai ngambil punya orang, makan minta ikan goreng. Nah, jadi kami di sini kami itu tidak perlu menghujat Tuhanmu kembali. Tapi ketika kalian umat Kristen menghujat Nabi kami mengcounternya dengan tidak ngamuk-ngamuk. Orang-orang seperti saya, para apologet itu nggak perlu ngamuk-ngamuk. Halal darahmu. Itu orang Islam yang primitif menurut kami. Kenapa? Karena dalam Islam itu ada perintah berlaku adil. Kalau perangnya adalah argumentasi, kami lawannya argumen juga. Nah, kami tidak perlu menghujat balik. Nah, ini yang kami coba bongkar. Makanya Mika itu dia spesialisasi pembongkar. Saya spesial menjawab agama saya yang kalian selewengkan. Nah, jadi kami di sini akademik. Ada tekstual, kontekstual, dan faktual, bukan menghujat adekku. Nah, jadi bagaimana pendapatmu setelah kamu menyaksikan Komal ini menambahkan wawasanmu, pengetahuanmu tentang kitabmu? Begitu. Jadi kalau mau menjelaskan, kamu harus minimal buka camp dulu, biar kami tahu kami bicara dengan manusia normal, bukan ChatGPT. Jadi jelas. Tapi kalau kamu seandainya tidak punya ilmu, lalu kamu mencoba menjelaskan, padahal baru baca ayatnya, loh, kenapa kami dengarkan? Kamu baru baca kok ayatnya. Gitu. Ini kita coba, ini yang mungkin tidak yang kutunjukkan ayat ini mungkin agak mudah si Notur Boy ini memahami ya. Aku ada 1000 lebih data ayat-ayat kontradiksi dan pernyataan Tuhan yang tidak masuk akal. Coba dibesarkan aku Uni biar Notur Boy membacakan ya. Oke. Mika, nah suara keledai gimana? Mika? Ya. Ini ya. Notur ya. Di Kejadian 6 nomor 3 berfirman Tuhan ya. Mana dia? Roh Kudus. Edi diam dulu. Diam dulu. Belum disuruh bicara, bro. Ya.
Ya, Udah biar aja dia ngomong dia. ya, tahu juga. ini ya, kejadian 6 nomor 3, baca ya dek boy ya. Ya, berfirman Tuhan Roh Kudus tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Dikatakan umurnya hanya 120 tahun saja. Tetapi yang terjadi apa kita lihat? Di Kejadian 5 sampai 3 nomor 5. Adam umurnya 930, Set umurnya 912, Enok umurnya 905, Kenan 910. Kamu banyak itu nama-namanya. Cek di Bibelmu, itu sudah saya tahu. Kenapa pernyataan Tuhan malah berbeda dengan yang terjadi dengan kenyataan yang ada di bumi? Tolong dijawab. Jadi gini, pertama tuh membaca Alkitab itu kan nggak bisa diterjemahkan secara harfiah, tidak bisa diartikan secara harfiah gitu loh. Jadi apa maksud Tuhan berkata seperti itu? Maksudnya itu kayak Roh Tuhan itu, Roh Kudus itu nggak bisa selamanya hidup dalam kedagingan, karena dia menyatu dengan manusia gitu loh. Jadi dia bukan menyatu dengan kedagingan, tapi menyertai manusia. Penjelasanmu ini penjelasan dari hasil pembelajaran atau dari asumsi pribadi? Hasil pembelajaran? Iya. Jadi kamu mempelajari. Coba saya tanya dulu, perikop ayat itu tentang apa? Perikop gimana maksudnya? Nah, Mika, perikop aja dia nggak tahu Mika. Lalu kau tanya pula sama dia Mika. Coba aku ajarkan dulu dia. Ya Allah. Kamu tahu perikop? Kamu tahu perikop? Bentar. Nggak, tunggu Adinda, adikku. Lebih baik kita itu rendah hati. Tahu katakan tahu, tidak tahu katakan tidak tahu. Buat apa memaksakan diri gitu loh. Perikop tahu nggak sayang? Gini loh, gua kan bukan Adik, makanya Uni makanya Uni berusaha untuk supaya kamu mengerti dulu biar kamu jadi apologet hebat nanti. Uni tanya dulu sama Adinda Uni nih. Adinda tahu apa arti perikop, Nak? Ya gua nggak ngerti lah apa tadi itu. Astagfirullah. Ya jadi gini adikku sayangnya. Makanya kenapa di Islam itu kami itu kalau kami ingin tahu tentang agama kami belajar kepada ulama. Kalau kami menjelaskan agama kami harus jadi ulama. Saya ini kuliah untuk menjawab pertanyaan kalian. Saya 6 tahun mempelajari agama kamu. Kamu tiba-tiba baru naik ke atas, tiba-tiba kamu mencoba menjelaskan kepada saya yang sudah 6 tahun mempelajari kitab kamu. Hanya karena kamu Kristen belum tentu kamu benar, Dek. Yang benar itu adalah orang yang mampu membuktikan statementnya. Karena kebenaran itu sendiri artinya adalah argumentasi, sesuatu yang terbukti secara faktual dan juga koherens atau konsisten dengan realitas. Nah, ketika kamu berkata, oh ini maksudnya begini, begitu, begini, dari mana kamu tahu? Dari pembelajaran. Lah, kamu aja nggak tahu perikop, kenapa kamu bisa mengklaim kamu belajar perikop aja kamu tahu? Nah, perikop itu adalah judul dari konteks ayat yang dibacakan. Contoh tentang perikop kejadian yang disampaikan oleh si Mika itu konteksnya adalah Tuhan berfirman di dalam kitab Perjanjian Lama memberikan janjinya kepada orang-orang yang manusia itu tidak akan utuh lah, kurang lebih begitu. Itu contoh perikop tuh. Atau misalnya, oh itu latar belakangnya waktu itu Tuhan lagi marah karena Adam dan gini. Itu namanya perikop, ada judulnya. Kayak gini nih, kamu belajar dulu banyak Kristen, baru kamu naik membela agamamu. Kalau begini kan kasihan kami jadinya. Kami nggak boleh merendahkan umat manusia gitu loh, ya. Nah coba Mika, kita buka ayat itu Mika. Ayat berapa tadi yang dicoba dijelaskan saudara kita tadi itu? Kejadian pasal. Boleh komentarin Kak Uni nggak tadi terkait pernyataannya? Boleh. Tadi kan Kak Uni bilang kalau misalkan kita mau menentang tentang pemahaman orang lain itu harus berdasarkan gini harus profesional. Iya. Bukan profesional, harus belajar dan mengerti dulu. Nah, sedangkan platform yang Uni gunakan itu untuk kalangan orang yang luas gitu. Jadi kita
gimana ya? Kalau aku pribadi misalkan buka seperti ini, ya aku menerima Iya. pendapat semua orang, Oh pemahaman semua enggak, orang. makanya Uni ada batasan tadi. Tante Mika kan sudah bilang tadi, adekku, saudaraku non muslim, kalau kalian orang awam, maka kalian diberikan hak untuk bertanya. Saya menjadi sahabat diskusi kalian. Artinya kalian mengerti, kalian saya ajarkan apa yang saya pelajari selama ini. Tapi kalau kalian berilmu, buka camp. Kenapa? Orang berilmu itu tidak perlu khawatir menyampaikan keilmuannya karena dia dilindungi oleh undang-undang, nggak perlu takut. Lagi pula kalau kita memang mengklaim kita menyampaikan kebenaran, kenapa harus takut? Buka camp, itu bukti kalau kita adalah orang yang percaya diri dengan pengetahuan kita. Toh mau dilaporkan ke kantor polisi, kita harus hati-hati bicara. Kalau nggak ada, jangan mengada-ngada. Yang kedua adalah bukti kalau kita kredibel itu kita minimal membaca literasi. Oh misalkannya dalam buku ini saya menemukan istilah, artinya orang belajar walaupun kamu nggak kuliah. Tapi setidaknya kamu baca buku. Oh saya baca buku nih, judulnya ini. Nah, saya setiap hari membaca literatur, website, situs, jurnal tentang Kristen dan Islam. Itu hampir 6 tahun lebih. Kuliah saya prodi komunikasi penyiar Islam. Bahkan saya ini adalah orang yang membuatkan insya Allah silabus tentang materi kristologi. Dan itu pun saya divalidasi sama dosen, kaprodi, dan juga dekan. Artinya orang yang lebih cerdas dari saya memvalidasi pengetahuan saya. Tiba-tiba kamu naik, maka kamu harus sesuai porsimu sayang. Kamu tidak boleh menjelaskan di sini, maka kamu bukan narasumber, tapi kamu saudara Kristen yang diizinkan bertanya kepada kami. Nah, dari tadi kami bercerita, menyampaikan ayat, bernarasi. Apa yang kamu mau pertanyakan dari hal tersebut? Kami sudah jawab semua. Alasan kenapa komal ini ada, ayat-ayat yang kami tampilkan itu mengajak kamu berpikir. Ayat ini mengatakan di sini iblis yang bangkit, di sini Tuhan. Kenapa nggak tenangkan jiwa dulu, berjiwa besar dulu untuk pelajari dulu? Oh ini saya akan lebih respect sama kamu. Saya baca dulu, saya tanya sama pendeta. Habis itu nanti besok kami kan live tiap hari. Naik lagi ke sini, Uni ternyata salah. Kenapa? Karena menurut perikop ayat itu, menurut pendeta aku, bahasa aslinya adalah tuh baru ilmu. Uni salah. Itu keren. Tapi kamu belum pernah baca ayatnya. Belum pernah mempelajari ayatnya, baru baca ayatnya, tiba-tiba kamu sudah berani menjelaskan kepada kami. Lah, lalu kami yang 6 tahun belajar ini ngapain kalau gitu kami baca-baca literasi menurut pendapat para ulama kalian, para scholar kalian? Apa gunanya kalau gitu kita belajar? Kalau orang belajar tidak dihargai, orang yang gak pernah belajar tiba-tiba ngomong karena dia Kristen lalu benar gitu. Ini tidak sesuai dengan sisi akademik, ini gak ilmiah. Karena kebenaran itu bukan kebenaran tentang Islam, bukan karena disampaikan oleh orang itu Islam, tapi karena dia mampu membuktikan Islam itu agama benar. Saya begitu. Saya berani mengatakan Islam benar karena saya mampu membuktikannya dengan rasio dan dengan data, tekstual, faktual dan kontekstual data. Itu saya. Makanya Anda di sini kami hargai. Cara kami menghargai Anda apa? Karena kami diajarkan dalam Islam itu bersikap adil. Dalilnya dalam surah Al-Mumtahanah, tidak dilarang kalian berbuat baik kepada mereka yang tidak menyerang kalian. Anda kan di sini tidak menyerang kami. Artinya Anda naik dengan bersahabat. Tentu kami harus lebih ramah daripada Anda. Bahkan kami diperintahkan Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran Allah berfirman melalui lisannya Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala, Qala Allah Taala fil Quranil Karim. Kata Allah begini ya, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serukanlah kebenaran itu dengan cara hikmah. Ini yang kami lakukan. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kami ini kalaupun kami berdebat, kami harus dengan cara baik buat kamu. Kami nggak boleh hujat kamu, ketawa-ketawain kamu. Karena dalam riwayat hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan, karena ini juga termasuk wahyu, barang siapa yang menuntut ilmu untuk mengolok-olok orang jahil dan untuk mendebat para alim ulama, finar. Itu niatnya salah. Saya kuliah, Mika membaca Bible bukan untuk mengolok kamu, tapi ingin memprovokasi akalmu supaya kamu tidak iman buta. Nah, kalau kamu mampu membantah, silakan adikku. Kalau tidak bisa membantah, maka pelajari dulu. Kami kasih kamu kesempatan waktu untuk datang lagi nanti berjumpa dengan kami. Kalau perlu kami kasih tempat untuk bicara banyak tentang agamamu. Begitu adikku. Oke. Kalau kami ketawa tadi bukan mengolok-olok, tapi ketawa memang karena lucu. Memang lucu. Bukan siapa yang kami olok-olok. Loh, pada faktanya kan memang begitu tertulis. Tuhan datang seperti pencuri. Hati-hati pakaian
Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.